Saya sekarang berada di pembukaan Internet Governance Forum di Nusa Dua, Bali. Dalam forum yang akan berlangsung pada 22 Oktober hingga 25 Oktober ini, delegasi dari berbagai negara di dunia akan mengadakan pertemuan yang membahas tentang berbagai hal tentang internet, mulai regulasi dan semua hal yang menyangkut internet di seluruh dunia. Di belakang saya ini, Menteri Infocom Tifatul Sembiring sedang memberikan sambutannya, dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi IGF ke-8. We are also committed to make sure that it is affordably and equitably accessible throughout the nation, particularly in rural areas. We also expect in the next few years the expansion of Internet for SME will support Indonesia's e-commerce sector, which contribute to our economic growth and sustainable development. Event ini tentu disorot secara internasional. Anda bayangkan tata kelola internet sedunia kumpul di sini gitu. Siapa saja kumpul, ya pakaiannya macam-macam, bicara juga macam-macam, komentar juga macam-macam. Ya silakan aja berbicara bebas kok di sini. Artinya apakah nantinya ada semacam kesimpulan, rekomendasi atau keputusan dari ya mungkin bersama barangkali. Ya, tapi kita akan mempropos. Ini kan sampai tanggal 25. Kita mempropos itu adanya cyber ethics ya. Jadi kebebasan kita jangan mengganggu kebebasan orang lain gitu. Sebab kalau saling bebas-bebas saling tabrak nanti kacau. Perlu juga pengaturan, rules itu perlu, ya, etika perlu. Sebagai Indonesia sebagai salah satu pengguna jaring sosial yang besar, itu keuntungan yang diraih dari forum ini seperti apa Pak Nandi? Ya ini kan berarti pergaulan kita secara internasional ya. Kita memang kemarin juga menyeruak isu dari survei Akamai bahwa Indonesia sudah melewati rekornya China dalam cyber attack. Setelah kami dalami ternyata itu adalah sporadic attack. Jadi bukan average per year, bukan angka rata-rata per tahun, tapi secara sporadis pada masa tertentu mungkin. Tapi itu juga belum tentu orang Indonesia pelakunya. Karena itu bisa juga berarti semacam suatu bom waktu ya, yang dia tanam semacam virus yang bisa di-remote kapan saja. Jadi bisa di-remote dari Rusia, dari Cina, dari Amerika, dari negara lain. Jadi seolah-olah IP protokol ini berasal dari Indonesia. Itu waktunya itu relatif itu bulan-bulan berapa Mas? Itu ada baca aja tuh di Google ada ya. Survei Akamai itu menempatkan kita 38%, Cina 33% ya. Biasanya Cina paling tinggi dari kita. Ya, tapi ini juga tidak selalu begitu angkanya naik turun. Ya, memang kalau tweet terbesar di dunia yaitu Jakarta. Yang kedua Tokyo, yang keempat Bandung misalnya gitu. Nah itu angka-angka seperti itu kan biasa di internet ya. Jadi artinya begini, hampir di seluruh dunia tidak bisa manusia itu terlepas dari interaksi komunikasi di internet, dan itu harus diatur. Itu intinya itu. Cuman ya bagaimana pengaturan itu yang tidak memberangus ya, tidak memberangus kebebasan, freedom of speech. Ya bebas, tapi kan bebas tanggung jawab gitu maksudnya. Pak Tifatul, ada usulan agar pemerintah membuat regulasi yang tegas dan jelas terkait dengan bisnis internet ini untuk memproteksi pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak di bidang internet ini, sehingga tidak tergulung misalnya dengan pengusaha-pengusaha misalnya melakukan data seperti Yahoo internasional, Google internasional seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Gimana undang-undang? Bisnis di internet ya bebas. Nah kalau undang-undangnya sejauh ini ITE itu udah cukup ya. Jadi ITE cukup, informasi dan transaksi elektronik itu cukup digunakan ya. Nggak boleh ada penipuan di situ. Nggak bisa kita ngatur dari sini ke negara lain. Yahoo mau diatur bagaimana? Kita justru harus berbisnis dengan Yahoo, dengan Google. Nah sekarang Kemenkominfo sudah mengawinkan ya, kayak KUA ya, mengawinkan antara 50.000 SMEs UKM
50.000 dengan Google. Nah ini kan bagus ya. Jadi ada lebih 50.000 UKM sekarang yang sudah display di Google. Nah, tapi untuk long termnya kita harus pikirkan, ini Google ini mau ngambil white collar-nya, keuntungan bersihnya, nah, terus kita jadi blue collar atau itu harus dilihat, maksud saya. Pasti dia ngambil satu keuntungan, tapi porsi-porsinya ini yang perlu ke depan kita bargain Pak, gitu. tapi Google itu tidak punya perusahaan di Indonesia loh Pak. Yahoo juga tidak Tapi dia punya pernah cabang di Indonesia. Ya, tapi bukan perusahaan. Yahoo juga tidak pernah bertransaksi dengan sistem keuangan Indonesia. Dia pakai PayPal gitu. Yeah. Artinya kita nggak dapat benefit apa-apa kecuali Itu satu hal yang akan sangat kita pelajari, bagaimana transfer misalnya. Pengiriman software yang nilainya sampai ratusan miliar ya, bahkan triliunan itu dikirim lewat media internet itu undetected, itu belum ada dideteksi oleh pemerintah ya. Kalau ada kasih tahu aja, saya pajakin. Jadi Twitter banyak dari Jakarta Pak ya? Mau dipajakin Pak? Terbanyak tweet terbanyak itu Jakarta, Termasuk seluruh tweet dunia. pantun.